Azan dan qamat ini doa mustajab. Duduk kita sekarang menunggu solat, semakin lama semakin banyak pahalanya. Ini kita kan sebagian kan lama antara azan qamat semakin gelisah. Apa sebab gelisah? Sebab dia tak berilmu bahwa menunggu orang solat itu sama pahalanya dengan pahala orang solat. Makanya yang lebih duluan datang ke masjid seharusnya senang dia. Apa sebab? Semakin lama menunggu orang semakin besar pahalanya. La yazalul abdu fis salati man tadhara as-salata. Senantiasa seorang hamba itu dihitung sebagai salat selama dia menunggu salat. Jelas? Dan seorang yang menunggu antara azan dan qamat semakin lama semakin senang dia. Kenapa? Karena didoakan oleh makhluk Allah yang doanya mustajab. Siapa? Malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma farhamhu. Kita didoakan oleh ustaz yang belum tentu dikabulkan doanya. Kadang mau bayar pula tu bawa kawah ke situ. Kadang buat rokok satu slop. Mana makbul doa dengan merokok pula. Tapi mana tahu kan. Dulu kalau hadiah terbaik untuk kiai itu kan rokok. Sah? Saya masih ingat pergi musabaqah tingkat nasional. Lalu hadiah dibelikan rokok untuk sebagian untuk kiai, sebagian untuk kawan. Karena apa? Waktu itu hadiah terbaik untuk Buya adalah ya, semoga Allah mengampuni kata. Ya, karena kaji yang sampai waktu itu baru seperti itu. Saya masih ingat dulu Buya-buya ngaji wirid di masjid itu sambil alhamdulillah wassalatu wassalamu. Iya. Jadi ini mikrofon ini sudah bawa rokok. Anandian berjamaah. Anda mau ketinggalan pula. Iya, memang belum pria punya selera waktu itu, baru Marlboro, Hero, pit rokok pit. Di setiap tiang ini ada, ya Pak ya, setiap tiang ini ada tompek bawa rokok, tempat asbak rokok. Alhamdulillah sekarang orang dah mulai dah paham ya Pak Yanto ya. Ini beliau rajin menjelaskan rokok itu tidak sehat katanya. Kemudian ustaz-ustaz sudah paham bahwa rokok itu juga tidak halal. Masih ada yang makruh. Yang makruh kan dibenci juga. Tak patut dibawa solat. Sebab pasti yang solat habis merokok di samping kita pasti tidak nyaman dibuat orang di sekitarnya. Dia sendiri aja tidak nyaman. Apalagi orang yang lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nah, didoakan oleh orang oleh makhluk yang dikabulkan doanya malaikat. Jelas ya? Sudah berapa? Baru 2. Dihitung solat karena menunggu solat. Kemudian didoakan oleh malaikat. Nah, dia sendiri kalau dia berdoa juga dijanjikan dikabulkan. Ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa itu tak ditolak antara azan dan qamat. Ada lagi fadilah lain, masih banyak. Mau dengar? Besok. Jangan sekarang semuanya, nanti tak selesai kaji nih. 6. 3 itu sudah luar biasa itu. Makanya jangan cepat-cepat qamat gitu. Nah, karena orang yang cepat sampai itu diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau motivasi ini sampai, kata Imam An-Nawawi di sini, mesti diamalkan. Karena dia adalah harapan-harapan besar. Allah tidak PHP, tapi adalah janji yang tak dipungkiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Naam. Makanya As-Sa'ib bin Musayyib rahimahullah pernah suatu hari yang kita tidak mampu melakukannya hari ini. Karena kita punya banyak alasan. Beliau tidak suka bikin alasan. Awak banyak kalau kita banyak alasan kita. Sibuk bekerja. Dia bukan tidak sibuk, cuman bedanya dia masukkan solat bagian dari kesibukan. Kalau kita tidak, solat itu bagian daripada pengganggu kesibukan. Kan tidak terjadwal dalam schedule kerja harian kita,
Makanya solat dianggap mengganggu. Sedangkan dia jadikan solat agenda utamanya. Di saat solat sebagai agenda utama, umat ini maju. Tapi di saat umat ini menjadikan agenda sebagai pengganggu, adalah umat ini mundur. Ma'asyiral kiram. Dia bilang, pernah suatu hari, dia kakinya sudah sebelah masuk masjid, dikumandangkan azan. Sebelah masuk masjid, dikumandangkan azan. Dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Musibah? Iya. Sebab saya sejak 40 tahun tidak pernah azan dikumandangkan kecuali sudah dalam masjid. Itu baru di pintu masjid. Terlambat dia. Awak dah salam imam masih alhamdulillah masih juga ke masjid. Orang tidak ada yang pergi ke masjid. Ya memang bandingannya orang yang tidak ke masjid. Kalau bandingan kita orang yang tidak ke masjid tentu dah hebat kita. Sah? Tapi kalau bandingannya dengan orang yang ke masjid sebelum azan, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Loyo kita dengarnya. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un padahal sudah di pintu masjid. Awak imam sudah pintu masjid mau keluar. Alhamdulillah masih juga solat di masjid. Dan dimatikan kipas angin sama pengurus. Baru kita solat. Masih alhamdulillah tidak ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya. Wassallallahu alaihi. Itu mereka dan ini kita. Kenapa dia tahu? Dulu ke masjid itu kan lebih hebat daripada yang datang terakhir. Tadilah malaikat mendoakan, doanya makbul. Dan ingat kaum muslimin, menunggu orang solat itu bukan sembarangan. Sebab jemaah yang tercecer dengan jemaah yang lengkap, mana yang lebih besar pahalanya? Weh, kan tak pernah itu dia. Penting awak solat dulu, yang lain tinggal-tinggallah. Di mana solidaritas kita pada saudara kita? Yang penting kita selamat, kawan caklah tak selamat. Makanya di solat aja kita tak mau menyelamatkan kawan, apalagi di bidang yang lain. Di solat aja kita tak mampu nunggu kawan. Sah? Padahal kita diuntungkan di situ. Apalagi kalau di bidang duniawi yang kita dirugikan.